Selamat datang di Siguntur, desa yang terkenal dengan peninggalan budayanya yang beragam. Desa ini terletak di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Orang-orang sering menyebut desa ini sebagai negeri raja, karena di desa Siguntur pernah berdiri dua kerajaan dengan corak yang berbeda, yaitu Kerajaan Melayu Dharmasraya yang bercorak Hindu-Buddha dan Kerajaan Siguntur saat peradaban Islam mulai berkuasa. Desa ini merupakan gabungan dari 5 buah kampung atau jorong dengan latar belakang sejarah yang berbeda, yakni Siguntur, Tarata, Kototuo, Siluluk, dan Seilangsat. Secara geografis, desa Siguntur terletak di tepi aliran Batanghari, salah satu sungai terbesar di Pulau Sumatera yang bermuara ke Selat Malaka. Kata orang Eropa, Batanghari itu ganas dan membara. Tetapi menurut penduduk desa ini, Batanghari itu nikmat Tuhan yang jatuh dari surga. Selama berabad-abad, Batanghari telah menjadi lalu lintas transportasi bagi masyarakat di desa Siguntur. Dalam kurun waktu itu pula, tercipta beragam peradaban yang mewariskan jejak-jejak peninggalan sejarah untuk dijaga oleh generasi selanjutnya. Candi Padang Roco ditemukan pada tahun 1905 oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda. Candi ini terletak di Jorong Silangsat, sekitar 100 meter dari aliran Sungai Batanghari. Para ahli sejarah sepakat bahwa kompleks Candi Padang Roco merupakan pusat kerajaan Melayu Dharmasraya, salah satu kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di Sumatera, Semenanjung Melayu, bagian barat Pulau Jawa, Thailand, hingga Kamboja. Candi Padang Roco terdiri dari 3 bangunan utama, 1 candi induk dan 2 candi berwara. Ketiga bangunan candi ini terbuat dari susunan batu bata yang mengarah ke timur laut dan barat daya. Tak jauh dari lokasi candi ini juga ditemukan 2 artefak sejarah, yaitu arca Bhairawa dan alas kaki Amoghafasa. Kedua benda berbakala ini telah dipindahkan ke Museum Nasional Jakarta.
Rumah Gadang Siguntur. Rumah ini dianggap sebagai simbol kerajaan Siguntur yang dibangun sekitar abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Tuanku Bagindo Ratu II. Rumah Gadang Siguntur terdiri dari 5 gonjong dan 1 rangkiang atau gubuk padi di halaman depannya. Rumah gadang ini dipercaya sebagai tempat kediaman raja dan keluarga kerajaan pada masa dahulunya. Tetapi pada hari ini rumah Gadang Siguntur tak ada yang menghuni. Rumah Gadang Siguntur telah mengalami beberapa kali renovasi. Sebelum dipugar, dulunya rumah gadang ini beratap ijuk dan dilengkapi dengan ukiran-ukiran khas Minangkabau di bagian dindingnya. Di bagian depan rumah ditemukan juga sebuah menhir dan bagian kaki arca yang diduga sebagai peninggalan Hindu-Buddha pada masa sebelumnya. Tak jauh dari rumah Gadang Siguntur, ditemukan juga sebuah masjid tua yang berusia lebih dari 1 abad, yaitu Masjid Tuo Siguntur. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-19 pada masa pemerintahan Sultan Ali Akbar Tuanku Bagindo Ratu V. Masjid Tuo Siguntur merupakan simbol peradaban Islam di kampung tua ini. Masjid Siguntur dibangun dengan bentuk atap tumpang 3 yang membelakangi Sungai Batanghari. Di dalam ruangan Masjid Tuo Siguntur tampak 12 tiang yang terbuat dari kayu, dengan bagian mihrabnya berbentuk setengah lingkaran dan ornamen bunga. Pada zaman dahulu, seluruh bagian dinding dan lantai masjid ini juga terbuat dari kayu. Namun, karena sudah lapuk, maka keluarga kerajaan Siguntur sepakat untuk menggantinya. Makam Raja-Raja Siguntur. Situs ini terletak di sebelah timur Masjid Tuo Siguntur, sebuah komplek pemakaman berdenah segi 5 dengan ukuran panjang yang berbeda. Makam Raja-Raja Siguntur terlihat sangat sederhana, hanya ditandai dengan sebuah jirat dan nisan yang terbuat dari batu dan bata. Dari puluhan makam yang berada di lokasi ini, hanya 6 makam yang bisa diketahui, yaitu makam Sultan Muhammad Shah bin Sora Tuanku Bagindo Ratu I, makam Sultan Abdul Jalil Tuanku Bagindo Ratu II, makam Sultan Abdul Qadir Tuanku Bagindo Ratu III, makam Sultan Amiruddin Tuanku Bagindo Ratu IV, makam Sultan Ali Akbar Tuanku Bagindo Ratu V, dan makam Sultan Abu Bakar Tuanku Bagindo Ratu VI. Menurut ceritanya, tak hanya para raja yang dikuburkan di komplek pemakaman ini, tapi juga keluarga raja atau orang-orang yang dianggap berjasa pada kerajaan Siguntur. Sepanjang rekaman yang kami tampilkan, mungkin masih banyak potensi lainnya yang luput dari pantauan. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah terus menggali dan tetap menjaga agar kebudayaan negeri ini tak hilang di telan masa.